maung buatan Pindad belakangan ini mencuri perhatian. Presiden Prabowo Subianto terlihat beberapa kali menggunakan mobil ini. Pertama, saat pelantikannya 20 Oktober lalu. Kedua, saat meninggalkan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, usai memimpin retreat para anggota kabinet selama 3 hari di sana. Mobil ini semakin populer setelah Prabowo meminta seluruh jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih untuk menggunakannya sebagai mobil dinas mereka, di mana sebelumnya para menteri menggunakan Toyota Crown. Bahkan rencananya, mobil-mobil MV3 Garuda Limousine alias Maung Garuda ini tak hanya sebagai kendaraan dinas menteri, melainkan juga gubernur hingga bupati. Tapi kalau untuk para menteri sih, aku sempat setuju tuh dengan komenan, ada salah satu netizen gitu ya yang komen, ya buat apa sih dikasih mobil lagi gitu loh menteri-menteri, mendingan pakai mobil pribadi mereka aja gitu yang udah ada, pastinya juga udah ada lebih dari satu mungkin ya. Kalau saya sih positif dengan adanya rencana untuk menggunakan produksi dalam negeri, karena kenapa, ini sebagai satu kebanggaan juga. Kendaraan SUV MV3 Garuda Limousine yang diproduksi PT Pindad ini adalah karya anak bangsa, di mana 70% komponennya merupakan produksi lokal. Kemampuannya juga didesain untuk mendukung operasi pertempuran jarak pendek melalui medan yang sulit. Pindad MV3 Garuda Limousine memang sengaja dikembangkan khusus untuk kendaraan presiden dan wakil presiden RI. Mobil ini memiliki tingkat keamanan tinggi tanpa mengesampingkan sisi kenyamanannya. Material yang digunakan juga berkualitas dan dilengkapi berbagai fitur kekinian. Tampilan luar Maung memiliki bodi kokoh berbentuk kotak yang mengingatkan pada mobil Hummer. Kendaraan yang memakai material composite armor dan anti peluru ini memiliki bobot 2,95 ton, diperkirakan harganya berkisar 700 juta hingga 1,2 miliar rupiah. Mobil Maung harganya lebih baik Gus ya, harganya 1,2 M. Kalau mobil-mobil yang lain, mobil mewah yang lain, waduh, itu kan 5 M harganya. Daripada buang duit keluar 5 M per model, PT Pindad mari tingkatkan kualitas produknya. Kalau memang bagus, ya kita pakai ini aja. Gitu, jangan pakai produk luar, tapi pakai produk anak bangsa sendiri. Mobil dinas menteri yang sebelumnya kan mewah-mewah, Mbak. Yang harganya 1 M lebih. Gitu, kalau ini kan tadi informasinya kan 1,2 M. Sebetulnya juga banyak loh mobil-mobil dinas pejabat yang mewah-mewah loh, Mbak. Yang jeep-jeep mewah itu, waduh, yang 5 M harganya. Sebelumnya, mobil para menteri memang impor dan memiliki harga yang sangat fantastis. Bila kebijakan penggunaan mobil Maung sebagai mobil para menteri resmi ditetapkan, maka anggaran negara bisa menghemat sekitar 109,18 miliar rupiah. Selain itu, penggunaan mobil buatan dalam negeri tentunya bisa memompa industri dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara. Mobil Maung Pindad adalah inovasi besar PT Pindad yang tidak hanya menunjukkan kemampuan teknologi lokal, tapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan industri dalam negeri. Pembuat mobil Maung, PT Pindad didirikan pada tahun 1808 dengan nama Konstrukti Winkel. Setelah berganti nama beberapa kali, pada tahun 1962, perusahaan ini resmi menggunakan nama Pindad, singkatan dari Perindustrian TNI Angkatan Darat. Lalu pada 29 April 1983, PT Pindad resmi ditetapkan sebagai BUMN. Produk Pindad antara lain senjata, amunisi, kendaraan khusus, dan layanan cyber security. Mobil kepresidenan Indonesia mulai digunakan pertama kali oleh Presiden Soekarno di era awal kemerdekaan. Di antaranya mobil asal pabrikan negeri Paman Sam Buick 8 dengan tipe Limited 8 keluaran tahun 1939. Salah satu mobil paling tangguh di zamannya yang tinggi nilai sejarah ini masih tersimpan di Museum Gedung Joang 45 Jakarta. Presiden pertama Indonesia ini memilih Chevrolet Impala sebagai mobil dinas menteri-menterinya pada tahun 1960-an. Mobil ini tidak hanya digunakan oleh para menteri, tetapi juga pejabat sipil dan militer. Beberapa kendaraan jenis ini masih tersimpan hingga kini.
Salah satunya di Museum Sasmita Lokal Latu Hari-Hari, Jakarta Pusat. Sementara Soeharto, presiden yang punya latar belakang militer ini, memiliki deretan mobil dinas seperti mobil bikinan Amerika Serikat Cadillac Fleetwood Series 70, Series 75, mobil buatan Eropa yakni mobil sedan keluaran pertama dengan kode bodi W116, biasa disebut Mercy Barong. Lalu, sedan limosin hitam produksi tahun 1987 dengan fitur keamanan yang sama dengan mobil dinas Bill Clinton maupun Ratu Inggris Elizabeth II. Kaca, bodi maupun ban, semuanya anti peluru sehingga mobil tetap mampu melaju meskipun ditembak. Presiden Soeharto juga sempat menggunakan mobil dinas dari Mercedes-Benz hitam keluaran tahun 1994 yang tak hanya anti peluru, tapi juga tahan ledakan granat maupun mortir. Mobil dengan fitur keamanan tergolong istimewa ini pun terus digunakan sebagai mobil dinas Presiden RI berikutnya, yakni B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara untuk menteri di era Soeharto, mobil seperti Chrysler Valiant disebut-sebut masih digunakan hingga pertengahan dekade 70-an. Pada 1978 hingga 1987-an, kendaraan dinas menteri berganti Volvo, sedan mewah asal Swedia. Volvo tetap menjadi mobil pilihan selama masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie hingga Megawati Soekarno Putri. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran kendaraan dinas mulai diperhitungkan. Mobil dinas bergeser ke Toyota Camry. Namun memasuki periode kedua SBY pada 2009, kendaraan dinas para menteri diganti lagi jadi Toyota Crown Royal Saloon. Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Toyota Crown kembali menjadi pilihan untuk kendaraan menteri. Namun pada periode kedua Jokowi, para menteri mendapatkan sedan mewah berteknologi hybrid dengan fitur-fitur canggih serta efisiensi bahan bakar. Mobil bermerek sama ini mendukung visi Jokowi untuk menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Hingga kini, di masa pemerintahan Prabowo, Pindad terpilih untuk menjadi mobil presiden serta para menteri di Kabinet Merah Putih. Yang saya pernah lihat misalnya mobilnya Presiden Soekarno ada ya di museum ya, bagus. Memang dia orang seni ya, mobilnya juga beda gitu ya. Terus zamannya Pak Harto ada lagi kan, zamannya Gus Dur ada lagi ya, lebih sederhana ya kan, zamannya Bu Megawati ada juga gitu. Dan mereka punya karakter, memang mereka minta selalu mobilnya anti peluru ya. Iya, artinya memang juga untuk bukan cuma dia mau desainnya, tapi juga untuk kepentingan dia sebagai seorang presiden. Beda nasib dengan maung buatan Pindad, mobil buatan SMK yang kala itu pernah digunakan Presiden Joko Widodo sebagai mobil dinas ketika menjabat sebagai wali kota Surakarta. Kini nasibnya bak di ujung tanduk. Seiring berjalannya waktu, SMK terlihat mengalami kesulitan dan kesusahan dalam industri otomotif. Kemarin juga gitu kan, mobil maung dipakai waktu pelantikan. Agak beda kan dengan mobil yang, wah itu apa tuh yang dipakai Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan gitu. Nah, jadi memang ke depan promosinya harus lebih strategis dan juga supaya orang bisa lihat, tertarik gitu loh. Nah waktu SMK memang nggak begitu ini ya, nggak begitu ke ekspor. Jadi saya sendiri sih nggak begitu tahu banyak tentang mobil SMK. Seharusnya SMK bisa menjadi rintisan mobil nasional, tetapi faktanya selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Jokowi, SMK malah stagnan. Permasalahan utamanya adalah kurangnya dukungan pemerintah terhadap SMK. Sebenarnya jika mendapat dukungan maksimal, bukan hal sulit bagi SMK untuk mendapat investor. Bagaimana jika hal ini terjadi pula pada maung? Ini juga kita harus support, tapi juga internal manajemen produsen mobil maungnya juga harus ini kuat juga. Begitu. Tapi kalau saya lihat kan Pindad udah banyak ya, produknya kan nggak cuma mobil ya, senjata juga gitu ya, kendaraan-kendaraan berat untuk perang gitu ya. Itu saya pikir nggak ada masalah itu. Ya banyak, dia kuat ya, jadi dia tidak menghasilkan satu jenis barang saja gitu.
Belakangan beredar kabar mobil Maung masuk bengkel di Yogyakarta untuk perawatan kaki-kaki usai digunakan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Terlepas dari itu semua, kita harus bangga dengan produk buatan Indonesia. Apalagi penggunaan mobil Maung dipercaya bisa menghemat anggaran negara miliaran rupiah.